Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Salam Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, tapi kita diizinkan Tuhan untuk ibadah online, menyiapkan hati kita, fokus kita pada Tuhan hari ini. I'm sorry, Lord, for things I
sepenuh hati. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're all together. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera.
Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat. Bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tatah pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tatah pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tatah. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tatah sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat, masuk ke sorga, dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jesus,
kepadamu sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi nyanyikan haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mari tundukkan bersatu hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah membawa kami masuk dalam awal bulan Juni tahun 2020 ini, Tuhan. Bapak, terima kasih atas kepercayaan-Mu. Kau masih memberi kesehatan yang sempurna. Kau beri nafas untuk setiap kami, Tuhan. Apa yang bisa nikmati, rasakan semua karena kasih karunia-Mu, Tuhan. Untuk itu bahwa kami terus ada dalam rencana-Mu, ada di hati-Mu, Tuhan. Bahwa kami terus, Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu, persiapan setiap kami masuk menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Salam yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GB Cililitan yang sudah lama tidak berjumpa. 3 bulan kita tidak berjumpa karena COVID. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk tahun 2020 diawali dengan segala bencana, banjir Januari sampai Februari. Dan masuk bulan Maret, kita disuruh untuk doa puasa selama 40 hari oleh Gembala Sidang. Baru bulan Maret tanggal 15 kita masih bisa jumpa. Tanggal 18 kita masih ada pertemuan. Tanggal 22 sudah tidak bisa ibadah lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebelumnya tidak mengenal apa itu COVID. Tapi setelah dalam perjalanan baru mengenal COVID. Begitu menakutkan, mengkhawatirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah puasa 40 hari, kita diteruskan puasa dari tanggal 10 sampai 31 Mei. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya COVID, Gembala Sidang terus membawa kita, Tuhan, dalam doa untuk doakan Indonesia, doakan COVID, doakan resesi ekonomi, Tuhan. Bapak, Kau melihat tuntunan Gembala Sidang untuk kami semua. Gembala Karayon juga mengajarkan kepada kita, ayo bangkit, terus berdoa untuk mengubah keluarga kita, kota kita, bangsa kita,
dan kondisi situasi kita sendiri. Mari saat ini saya mengajak semua, apa itu doa? Kita belajar dari Rasul Paulus, apa yang diajarkan kepada kita untuk doa ini. Mari kita sama-sama baca di Efesus 6 ayat 18. Saya bacakan untuk saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menginginkan setiap umat Tuhan untuk berdoa. Berdoa dalam segala waktu, berdoa setiap saat untuk semua orang kudus, dan tidak putus-putusnya berdoa dalam segala permohonan dan dalam segala macam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya begitu kompleksnya doa ini, sehingga ada istilah segala doa, doa yang tidak putus-putusnya, doa untuk segala orang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa mengerti mengapa kita harus berdoa, dalam ayat ini ditulis dalam satu konteks yang besar dalam peperangan rohani. Kalau kita dilihat di ayat 10, di Efesus 6 ayat 10, judulnya adalah perlengkapan rohani, yaitu perlengkapan senjata rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi doa ini menjadi sangat penting. Kalau lihat hari-hari ini, yang kita lalui adalah hari-hari yang sangat jahat, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, terjadi dalam sekeliling kita. Saudara dikasihi Tuhan, buktinya banyak korban perang berjatuhan, banyak rumah tangga yang berjatuhan, banyak pribadi, individu merupakan yang kalah perang terus. Akibatnya mereka jadi pribadi yang hancur, moralnya yang hancur, rumah tangga yang hancur. Sudah sangat banyak yang masa depannya hancur. Kehancuran ada di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, juga banyak di sekitar kita, banyak tawanan perang. Banyak orang yang tidak lepas dari obat-obatan, orang narkoba, orang yang merokok terus, judi online, nonton film porno, apapun yang tidak baik, segala kebiasaan buruk Tuhan. Tidak bisa lepas dari kebiasaan ini. Ini bukti ada tawanan perang pada hati kita. Orang yang tidak bisa lepas dari kekhawatiran, ketakutan, hidup dalam intimidasi si jahat, si iblis. Itu bukti juga tawanan, jadi tawanan iblis. Kehancuran ada di mana-mana, kekerasan ada di mana-mana. Saudara yang kasih Tuhan, apa tindakan kita sekarang? Kita harus terlibat dalam peperangan rohani ini. Kita harus terlibat. Kalau kita ingin menikmati berkat Tuhan, kalau ingin menikmati pemeliharaan Tuhan, kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan, pilihan satu-satunya kita harus terlibat dalam peperangan rohani, sebab kita tidak bisa menghindar
dan lari dari peperangan rohani ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun ada peperangan rohani, kehancuran ada di mana-mana, orang yang terikat ada di mana-mana, kekerasan ada di mana-mana, kemiskinan ada di mana-mana. Mau tidak mau, kita harus terlibat dalam peperangan rohani ini. Minimal berdoa. Minimal berdoa. Biar setiap kita dilepaskan dari tawanan perang ini, Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdoa. Jangan acuh, tidak acuh. Jangan puas jadi warga sipil. Jadilah warga militer dalam kerajaan surga. Jangan jadi jemaat terus. Jadi warga sipil. Saudara tidak pernah mendoakan orang, malah kan minta didoakan terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa mulai saat ini. Setelah kita mendengar, mari kita sama-sama berdoa peperangan ini, Tuhan. Sebab otoritas kuasa telah Tuhan berikan kepada saudara sama saya. Kalau kita memilih untuk memerangi, berperang, Allah akan memelihara hidup kita. Kalau hari ini kita minimal mau berdoa syafaat bagi orang-orang yang terikat, memerangi pekerjaan iblis di negara kita, memerangi pekerjaan iblis di keluarga kita, di gereja kita. Kita gunakan doa sebagai senjata peperangan rohani, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Kalau kita terlibat dalam peperangan, kita sebagai militer, bukan sebagai warga sipil. Maka dari 1 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biaya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba yang tidak minum susunya? Saudara yang dikasihi Tuhan, itu gambaran dunia. Kita sebagai prajurit tentu dilengkapi semuanya. Baju, seragam, senjata, semuanya dilengkapi oleh pemerintah. Demikian juga kerajaan surga. Kalau saudara ingin terpelihara hidupnya, jangan jadi warga sipil dalam kerajaan surga. Jadilah warga militer yang siap berperang. Maka Allah akan memelihara hidup kita. Gunakan doa sebagai senjata peperangan rohani, menguasai udara di alam roh, di tempat yang tinggi, bisa melihat menerawang banyak tempat. Dengan cara itulah kita akan dipelihara oleh kerajaan Allah dalam setiap kebutuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ilmu perang ada satu prinsip di dalam dunia ini. Mereka saat perang menguasai udara. Seperti Amerika menyerang Irak atau Afghanistan, mereka menyerang, menguasai udara dulu. Baru setelah itu darat dan laut masuk. Sebab dari udara kita bisa menjangkau semuanya. Itu satu prinsip peperangan. Demikian pula dalam pertempuran rohani anak Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin menang dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan, dalam karir, apapun, saudara harus kuasai dunia. Harus kuasai udara dalam peperangan rohani ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau tertolong dalam pergumulan rumah tangga, ekonomi, atau apapun, saudara harus kuasai dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, peperangan rohani adalah sangat penting. Kita harus terlibat. Sebab Tuhan telah memberi otoritas, kuasa kepada saudara sama saya. Semuanya saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa biar peperangan rohani ini saudara terapkan dalam kehidupan kita. Jangan jadi warga sipil, jadilah warga militer. Sebab kita adalah prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Saudara yang dikasih Tuhan, kita banyak doa bersyukur dengan Tuhan. Dalam doa Tuhan terus biar masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di awan, di alam roh. Kita sebagai prajurit di dalam alam roh, kita bisa melihat musuh-musuh kita, bisa menjangkau di mana musuh. Saudara kita yang dikasih Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari segala persoalan. Apalagi saat ini sedang ada virus corona yang sangat menakutkan. Maka gembala sidang memberi tuntunan doa untuk setiap kali. Inilah yang saya akan sampaikan untuk hari ini. Saya berdoa biar kita semua menjadi prajurit Kristus yang gagah perkasa, ikut terlibat dalam peperangan. Jangan berdoa untuk keperluan diri sendiri, tapi berdoa untuk seluruh keperluan yang ada di Indonesia, di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam terjemahan kudus. Melalui terjemahan kudus, Tuhan akan memberkati setiap kita. Mari kita masing-masing mengingat segala kebaikan Tuhan. Siapakah kami ini sebelum mengenal Engkau? Kami adalah umat yang berdosa. Hukumannya adalah mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa turun dari surga yang mulia, menebus kami dengan segala penderitaan yang luar biasa. Tuhan, sungguh Engkau sangat baik. Terima kasih untuk semuanya. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus, Tuhan akan memberkati kita. Tapi sebelum makan minum, mari koreksi diri kita masing-masing. Jangan ada yang menyimpan dosa. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Bapak kau melihat anak-anakmu. Ampuni dosa mereka Tuhan. Ampuni Tuhan. Layakkan mereka dalam perjamuan kudus ini. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh pengucapan syukur Tuhan. Terima kasih. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus.
Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan ayatnya. Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur hanya atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama-Mu Yesus Kristus. Mari mengucap syukur, saudara. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami tahu itu adalah untuk kebaikan kami semua. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah melawat kami dalam perjamuan kudus ini, Tuhan. Terima kasih atas selawatan-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Yang sakit telah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat telah menjadi kelegaan. Yang terbelenggu, tertekan telah Kau bebaskan, Tuhan. Yang lemah Kau beri kekuatan. Yang kekurangan Kau beri kecukupan. Yang dalam pergumulan, Tuhan Kau terus buka jalan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua keluarga Tuhan. Dalam apapun Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Mari berbahasa roh masing-masing. Sembah Dia. Berbahasa roh. Bapa, kami berdua yang ada beban apapun Tuhan. Kau yang akan memberi kelegaan kebebasannya Tuhan. Kau Bapa, Kau curahkan roh doa. Biar menjadi prajurit-prajurit-Mu Tuhan. Jadi warga militer dalam kerajaan sorga Tuhan. Biar saat ini terus berdoa bagi Indonesia Tuhan. Biar damailah Indonesiaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau urapi Tuhan. Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan. Kau urapi secara pengurapan hikmat untuk Presiden kami Tuhan. Agar terlepas bebas dari virus corona ini Tuhan. Dan resesi ekonomi ini Tuhan, Kau beri kecukupan mereka Tuhan. Beri kecukupan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga ada perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak lagi Tuhan. Kau buka jalan Tuhan, Kau beri kecukupan. Banyak juga yang kena PHK Tuhan. Saatnya Tuhan dalam new normal ini, Kau buka jalan Tuhan, Kau berkati terus Tuhan. Biar dalam new normal ini Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan, semua yang ada di Jakarta dimanapun Tuhan, biar memperhatikan Tuhan untuk menuruti peraturan dari pemerintah Tuhan. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan terus Tuhan. Berkati dalam Pentakosta ketiga Tuhan. Kau pakai anak-anak muda terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berkati Tuhan. Messenger Tuhan. GBI Tuhan yang ada di seluruh bangsa Indonesia. Church of God
or are you, WEA Tuhan yang ada di seluruh dunia Tuhan. Biar Pentakosta ketiga akan terjadi Tuhan. Dimulai dari Indonesia, Jakarta Tuhan. Terus ke daerah barat Tuhan. Dan kembali ke Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau rapi terus Tuhan. Biar sukacita dari surga memenuhi setiap jemaat-Mu. Roh doa Tuhan curahkan Tuhan. Terus Kau berkati dalam rumah tangganya. Biar suasana surga akan terjadi dalam keluarga mereka masing-masing. Hari lepas hari ada sukacita, damai sejahtera, ada kebahagiaan. Biar suasana surga terjadi dalam keluarga kami semua masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terus sempurnakan doa-doa kami. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis darah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin.